Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 1908109020. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat merupakan hal tertentu yang dikeluarkan apabila telah tercapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Zakat hanya bisa dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, dan bertambah. Makna tumbuh, berkembang, subur, dan bertambah itu menunjukkan bahwa pengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat ini mengakibatkan pahala menjadi banyak. Zakat juga berasal dari kata zakah yang artinya itu suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna suci di sini menunjukkan bahwa zakat merupakan cara mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pesucian dari dosa-dosa. Dalam Al-Quran disebutkan apabila zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat kamu yang mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 9:103. Zakat sendiri memiliki aturan seperti kepada siapa saja yang harus dikeluarkan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan yang menerima zakat. Yang pertama itu fakir yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua itu miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam dasar kehidupan. Yang ketiga itu amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat itu mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam, membutuhkan bantuan dan menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima itu hamba cahaya. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam itu garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup untuk mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh itu ada fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah untuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat. Yang pertama itu ada zakat penghasilan. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang diwajibkan dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah Al-Quran. Peraturan Menteri Agama tahun 52 dan mendapat Syekh Yusuf Qaradawi, standar hisab yang digunakan adalah sebesar 5.240.000 per bulan. Yang kedua itu ada zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seorang muzaki, orang yang menunaikan zakat, memiliki mencapai nilai hisab senilai 85 gram atau perak dengan mencapai hisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayar adalah 2,5% dari emas dan perak yang memiliki. Yang ketiga itu ada zakat perusahaan. Maksud dari zakat perusahaan itu adalah ketiga bentuk harta
tersebut dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana serta kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Yang selanjutnya itu ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil berniaga. Sedangkan harta niaga itu adalah harta atau aset diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi untuk berbisnis dan motivasi mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya itu ada zakat saham. Zakat saham ini telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional pertama tentang zakat, bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat saham juga dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% yang sudah mencapai 1 tahun. Selanjutnya itu adalah zakat reksadana yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama juga. Ini bahwa hasilnya dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat reksadana dapat ditunaikan jika hasil di keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat reksadana sama dengan nilai zakat mal, yaitu 85 gram emas dengan tarif 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun. Zakat rikas, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan itu mensyaratkan baik lama penyimpanannya, namun hisab juga menilai untuk terkena kewajiban zakat. Sementara kadar zakatnya adalah sebesar 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 besar total harta tersebut. Dan yang terakhir itu ada zakat fitrah. Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan yang memasuki waktu saat futur berbuka puasa pada Idul Fitri, sebagaimana hadis Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atau atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkan dilaksanakannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat.